Halo Sobat Inata, kali ini kami dari Inata Learning Center akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pelaporan e-faktur dengan menggunakan e-faktur web base. Pertama kita buka websitenya, yaitu web efaktur.pajak.go.id. Kemudian masukkan password Innova. Setelah itu akan muncul dashboard dari e-faktur pajak yang terdiri dari home, profil PKP, dan administrasi SPT. Dalam profil PKP terdiri dari profil pengguna untuk profil aplikasi dan profil PKP. Yang pertama adalah kita harus mengisi nama penandatangan faktur, kemudian nama penandatangan SPT, lalu jabatan penandatangan SPT, lalu kita klik simpan. Untuk profil PKP sudah tersimpan secara otomatis dari data di Innova. Pada bagian administrasi SPT ada pilihan dalam monitoring SPT. Klik posting SPT, lalu kemudian pilihlah tahun pajak dan masa pajak yang akan kita buat untuk pelaporan. Jika kita klik submit, maka akan ada keterangan yang menyatakan bahwa proses posting sudah masuk dalam antrian. Jika sudah terposting, maka kita bisa mengklik buka untuk melihat isi dalam pelaporan SPT PPN. Dalam lampiran detail, kita dapat memilih jenis formulir yang akan kita tampilkan, yaitu A1 untuk daftar ekspor, A2 untuk PK atas penyerahan dalam negeri, B1 PM dapat dikreditkan atas impor, B2 PM dapat dikreditkan atas perolehan dalam negeri, dan B3 PM tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Tampilannya dapat dilihat dalam slide berikutnya. Lampiran AB berisi mengenai rekapitulasi penyerahan, rekapitulasi perolehan, dan perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Untuk contohnya dapat dilihat dalam slide berikutnya. Jika semua sudah terisi, maka kita cukup untuk mencentang pernyataan, kemudian kita klik submit. Setelah klik submit, ada pilihan untuk memasukkan sertifikat digital yang kita sudah punya. Kemudian kita isi pasrasenya lalu klik setuju. Setelah lampiran AB disubmit, langkah selanjutnya adalah mengisi form induk dari SPT Masa PPN. Yang pertama adalah kita mengecek penyerahan barang dan jasa. Yang kedua adalah kita mengecek penghitungan PPN kurang atau lebih bayar. Pada huruf F adalah perhitungan apakah PPN kurang atau lebih bayar. Jika PPN kurang bayar, maka harus diisi pelunasannya pada huruf G. Jika PPN lebih bayar, maka harus diisi pada huruf F. Apakah lebih bayar tersebut akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, dikompensasikan ke pajak masa bulan selanjutnya, atau dikembalikan melalui restitusi. Pada angka 3 Romawi, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Di sini wajib pajak harus mengisi apabila ada kegiatan membangun sendiri. Pada angka 4 Romawi, yaitu kita isi jika ada pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP yang gagal berproduksi. Pada angka 5 Romawi, kita isi apabila ada pajak penjualan atas barang mewah. Pada angka 6 Romawi mengenai kelengkapan SPT, kita harus mencentang untuk formulir 1111 AB, A1, A2, B1, B2, dan B3. Jika sudah lengkap, maka yang terakhir adalah kita mencentang untuk kolom pernyataan. Kemudian klik submit.
Untuk SPT massa dengan status kurang bayar, kolom 2G itu harus diisi. Jika tidak diisi, maka akan muncul SPT service nomor 00025. Kolom ini adalah untuk mengisi daftar SSP untuk pembayaran dalam kolom G. Kemudian isi nomor NTPN dan nilai dari PPN yang harus kita bayar. Jika sudah, maka kita klik submit, akan muncul kolom berhasil submit SPT induk. Kemudian kita klik lapor untuk melaporkan SPT massa PPN. Apabila proses lapor berhasil, maka akan muncul kolom proses laporan SPT berhasil. Lalu kita dapat mendownload form induk dari SPT massa PPN dan formulir 1111AB. Apabila pelaporan SPT massa PPN sudah berhasil, maka akan muncul bukti penerimaan elektronik yang dapat kita simpan sebagai bukti bahwa kita sudah lapor SPT massa PPN. Demikian paparan kami mengenai pelaporan PPN melalui webpage ifaktur.pajak.go.id. Semoga bermanfaat untuk Sobat Inata semua. Terima kasih.